Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifedillah dengan NIM 1120058 dari kelas KIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah peradilan Islam guna memenuhi tugas UTS Sejarah Peradilan Islam yang diampu oleh Bu Dosen Uswatun Hasanah, baik dari sejarah peradilan pada masa Rasulullah SAW hingga masa Turki Utsmani, yang mana tema yang saya bawakan kali ini adalah saatnya yang muda bicara sejarah. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah sejarah peradilan pada masa Rasulullah SAW. Nah, sejarah penetapan hukum pada masa Rasulullah berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan masa ini dibagi menjadi 2 fase. Di antaranya yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Yang pertama fase Makkiyah yang berlangsung selama 13 tahun, yaitu masa kerasulan dari Nabi Muhammad SAW dianggap menjadi Rasul sampai Nabi Muhammad melakukan hijrah. Pada masa ini umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Pada masa ini Rasulullah memfokuskan dakwahnya pada penanaman akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Belum ada kesempatan membentuk undang-undang, tata pemerintahan, dan lain-lain. Surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual atau amaliyah, akan tetapi banyak membahas persoalan doktrin, teologi, dan akidah. Kemudian fase berikutnya yaitu fase Madaniyah. Fase Madaniyah ini berlangsung dari Nabi Muhammad hijrah sampai beliau wafat. Pada masa ini Islam sudah kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan, sehingga media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Sehingga pada masa ini dirasa perlu adanya tasrik dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain, mengatur hubungan atau kontak komunikasi dan interaksi mereka dengan kalangan non-muslim, baik di masa damai atau di masa perang. Di Madinah sudah mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain, khususnya pada surat Madaniyah. Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Segala perbuatan, ucapannya juga diperlukan dalam kerangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat. Waktu itu yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan antara pemiliknya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan, maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Kemudian sumber hukum yang digunakan Rasulullah sendiri berasal dari wahyu yang ada dalam Al-Quran, dan terkadang juga memutuskan suatu perkara dengan ijtihad beliau dalam beberapa hal ketika tidak terdapat naasnya secara eksplisit dalam Al-Quran. Di dalam
bidang kehakiman, Rasulullah SAW sendiri bertindak sebagai penetap hukum, hakim dan pelaksana kepada hukuman yang dijatuhkan. Rasulullah SAW mengizinkan sahabat beristihad dan melakukan fatwa bagi mereka untuk melatih mereka di bidang kehakiman. Apabila wilayah Islam semakin luas, Rasulullah SAW melantik dan menghantar beberapa orang sahabat menjadi gubernur dan juga merangkap sebagai qadhi atau hakim. Namun hal ini tidak bermakna bahwa setiap gubernur bebas menghukum suatu masalah. Sebaliknya, Rasulullah SAW yang memegang tampuk kehakiman utama. Selanjutnya, setelah masa Rasulullah SAW, dilanjut pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinan masa Abu Bakar As-Siddiq berlangsung selama 2 tahun, yang mana peradilan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu relatif sama dengan peradilan yang terdapat pada masa Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan. Hal ini disebabkan karena tidak ada suatu perubahan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah SAW dan kaum pembangkang yang tidak mau menunaikan zakat serta urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya. Di samping itu pula, belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa sahabat Abu Bakar tersebut. Setelah masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, dilanjut masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar menggantikan kedudukannya sebagai khalifah yang kedua. Pemerintahan Umar bin Khattab ini berlangsung dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Ketika Islam semakin tersebar pada masa Umar, masalah hukum semakin bertambah dan semakin meluas pula peranan dalam gubernur. Oleh karena itu, Umar bin Khattab memisahkan peradilan atau yudikatif dari pemerintahan eksekutif dan pengangkatan beberapa orang sebagai hakim selain para gubernur. Umar bin Khattab mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Suraih sebagai hakim di Basrah, dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim di Kufah. Para hakim pada masa Umar bin Khattab merujuk kepada Al-Quran. Jika tidak mendapati hukum Al-Quran, mereka mencarinya dalam sunnah. Tapi jika mereka tidak mendapati sesuatu di dalamnya, mereka bertanya kepada fuqaha mujtahidin, apakah di antara mereka terdapat orang mengerti sesuatu dalam sunnah mengenai perkara yang dihadapi jika didapatkan. Mereka berpedoman dengan apa yang dikatakan orang yang mengetahuinya, jika yang mengetahuinya tersebut setelah dilakukan upaya penguatan. Jika tidak didapatkan, mereka beristihad secara kolektif. Jika topik permasalahan terdapat hubungan dengan prinsip-prinsip dasar bagi jamaah, dan beristihad secara individu dalam masalah-masalah sektoral yang khusus dengan individu, dilanjut pada masa Utsman bin Affan. Peradilan dilaksanakan pada sebuah gedung. Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Khalifah Utsman bin Affan begitu menganjurkan kepada qadhi-qadhinya yang berada di daerah apabila dalam menjalankan tugasnya agar mereka selalu berlaku adil
Demi terciptanya kebenaran begitu pentingnya masalah keadilan, sehingga beliau mengirim surat khusus kepada Qadhi agar selalu berlaku adil. Kelemahan Khalifah Utsman adalah hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Kemudian dilanjut peradilan pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau dalam masalah peradilan mengikuti langkah-langkah yang telah dijalankan oleh khalifah sebelumnya, dan beliau selalu memberikan pesan terhadap qadhi-qadhi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Juga memberikan petunjuk untuk pengangkatan hakim serta memberikan perhatian kepada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahannya. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, dilanjut masa dinasti Umayyah. Bani Umayyah berkuasa selama 91 atau 90 tahun, atau dalam kurung 660 sampai 750 Masehi atau 661 sampai 750 Masehi. Bani Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Kemudian dinasti Umayyah ini dipimpin oleh 14 khalifah. Namun dari 14 khalifah tersebut hanya 5 khalifah yang menduduki jabatan panjang dan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan Islam, yaitu pada Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Hasim bin Abdul Malik. Bani Umayyah mengubah kebiasaan musyawarah dalam hal pergantian khalifah menjadi sistem monarki dan bentuk kekuasaan otokrasi. Pemimpin yang berkuasa berbeda dalam segala hal dengan rakyatnya. Kemudian pada bentuk dan praktik peradilan pada masa Bani Umayyah ada 2. Di antaranya, yang pertama yaitu hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma'. Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi keputusan hakim. Pada waktu itu hakim hanya berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua yaitu lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan penguasa sendiri. Dalam hal itu, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim yang menyeleweng dari garis yang telah ditentukan. Selanjutnya, instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Bani Umayyah dikategorikan menjadi 3 badan, yaitu yang pertama Al-Qadha, merupakan tugas hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Yang kedua Al-Muhtasib atau kepala Hizbah, dalam menyelesaikan perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Dan yang terakhir Al-Nadar fi al-Mazalim, merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya, dalam kurung Al-Qadhi dan Al-Hizbah. Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Setelah masa Bani Umayyah, dilanjut peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, hukum Islam mengalami perkembangan yang begitu hebat. Perkembangan ini disebabkan oleh suatu banyaknya mawali yang masuk Islam. Pada masa ini, Bani Umayyah tersebut
Islam telah berhasil menguasai pusat-pusat peradaban Yunani. Harun ar-Rasyid menjadi khalifah pada masa 787 Masehi, yang sebelumnya ia belajar di Persia, sehingga ia cinta dan gemar pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi-tradisi dan kebijakan hukum yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya, yakni pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Seperti tetap dilestarikannya Badan Hukum Nasional Mazalim dan lembaga Hizbah sebagaimana Umayyah yang melebarkan kekuasaannya ke berbagai penjuru kawasan. Abbasiyah juga memperluas kekuasaannya dan sekaligus membentuk pemerintahan daerah di berbagai tempat. Selanjutnya setelah Bani Abbasiyah dilanjut pada masa Turki Utsmani. Yang terakhir, Turki Utsmani. Turki Utsmani dalam hal peradilan memiliki kewenangan yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu kewenangan hukum atau peradilan syariah yang biasa disebut qadhi, dan juga kewenangan yang dalam hukum-hukum yang non-syariah yang biasa disebut sultah. Sementara itu, di dalam Qadhi al-Qudhat membawahi sekitar 3 bidang, yaitu al-qadhi yang mana berwenang atas menangani perkara sipil bukan militer. Yang kedua, Qadhi al-Jun atau Qadhi al-Askari yang mana menyelesaikan masalah bidang kemiliteran. Dan yang terakhir adalah Nazir al-Maslim, pejabat kehakiman yang bertugas menyelesaikan. Dengan begitu, Sultan pada masa Turki Utsmani memiliki dua kekuasaan, yaitu kekuasaan membela negaranya dan kekuasaan membela Islam. Dalam mengurus keagamaan dibantu oleh para qadhi-qadhi. Dalam melaksanakan tugasnya, qadhi ini merujuk pada mazhab Hanafi, yang mayoritas masyarakat dianut, dan kemudian bentuk-bentuk peradilan pada masa ini antara lain yaitu 1. Mahkamah biasa atau rendah yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana atau perdata. 2. Mahkamah banding yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Dan yang ketiga, Mahkamah tinggi yang bertugas memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam penetapan hukum. Dan yang terakhir, Mahkamah Agung yang tugasnya adalah langsung di bawah pengawasan Sultan. Baik, itu saja sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.